bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua itu karena kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu betul-betul begitu sempurna. Kau Bapa yang begitu baik, begitu sayang pada anak-anak. Saat ini kami sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami percaya Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada bersama kami. Roh Kudus-Mu sudah menguasai, bahkan mengambil alih semua ibadah kami Chapel saat ini. Terima kasih Tuhan atas pemakaian-Mu kepada tim worship di tempat ini, sehingga hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan membuka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Tuhan, ambil alih pikiran hamba menjadi pikiran-Mu, taruh isi hati-Mu dalam isi hati hamba. Biarlah kata-kata yang keluar adalah firman-Mu dan memberkati kami semua, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Beracaralah di tempat ini ya Roh Kudus. Kami siap untuk duduk diam mendengar firman. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ada shalom? 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 Yang di Zoom ada shalom? Iya. Ya. Baik. Senang bisa berada bersama teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi SDT Tiberias Jakarta di tempat ini. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada PEMA, pengurus PEMA semuanya, untuk memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Baik, kita langsung mulai saja. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, pernah nggak kita menyesal mengucapkan sesuatu yang menyakitkan? Pernah nggak? Pernah. Ya, bahkan sering ya, sering kita menyesal saat kita mengucapkan sesuatu dan itu ternyata menyakitkan dari orang yang mendengarnya. Atau mungkin sebaliknya, pernah nggak? Ya, kita merasa dikuatkan oleh satu kata yang sederhana dari orang lain yang tidak kita anggaplah kasarnya gitu, atau orang-orang biasa, ya, baik itu langsung ngomong ke kita, atau mungkin lewat konten video dia, atau lewat apa saja, atau tulisan mungkin begitu, sederhana tulisannya tapi kita merasa dikuatkan. Nah, fakta menunjukkan bahwa kata-kata memiliki kuasa yang luar biasa. Apa? Kuasa. Jadi dari kata-kata memiliki kuasa yang luar biasa. Lidah kita kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar, sangat powerful. Bisa bawa berkat dan juga bisa juga membawa kehancuran. Jadi dua, begitu ya. Nah, saya akan mengambil pasal yang luar biasa dari kitab Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Itu akan memberikan peringatan tegas tentang betapa pentingnya mengendalikan lidah kita. Jadi kita akan belajar mengapa lidah begitu berkuasa dan bagaimana kita dapat menggunakan lidah kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah siap untuk terima firman Tuhan? Siap? Amin. Baik. Maka saya ambil judul dari khotbah pada sore menjelang malam hari ini adalah kekuatan lidah, yaitu berkat atau kutuk. Judulnya apa? Kekuatan lidah, berkat atau kutuk. Ya, the power of our tongue itu jadi blessing atau jadi curse, jadi kutuk. Oke, mari kita sama-sama buka dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Bagi teman-teman yang ada di Zoom, boleh sama-sama dibuka. Semoga suara saya clear didengar oleh kawan-kawan, terutama untuk kawan-kawan S2 yang nanti akan masuk ke kelas neuroteologi setelah ini, karena materi neuroteologi itu nyambung dengan khotbah yang akan sedang dibawakan oleh saya pada saat chapel ini. Baik, kita langsung saja masuk ke ayatnya. Di layar sudah tercatat. Ayat ganjil saya akan bacakan, ayat genap teman-teman mahasiswa dan yang di Zoom yang membacakannya. Bergantian sampai ayat 12 kita bersama-sama membacanya. 3, 2, 1, ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang
kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2 saudara. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dengan perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Baik, ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4 saudara. Amin. Ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, saudara. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat 8 saudara. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan. Nah, Ia adalah sesuatu yang berkuasa Ya. yang tak terkuasai Ya. bukan benar batin yang menangkan. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10 saudara. dari mulut yang satu keluar perkataan. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12 sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Nah, teman-teman saudara sekalian, ada pertanyaan. Berapa banyak perkataan yang diucapkan oleh kita manusia setiap hari? Boleh slide-nya? Next. Nah, how many words do you speak every day? Menurut data, banyak angkanya yang bervariasi. Kita persingkat saja, kalau di gambar ini ada tulisannya. Kalau laki-laki 5.000 sampai 7.000 kata per hari. Tetapi wanita yang tercatat di layar adalah 15.300 kata per hari. Ada juga yang bilang 13.000 per hari. Ada juga yang bilang 21.000 kata per hari. Tapi jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Yang perempuan lebih banyak. Karena pria rata-rata saat dari pagi sampai ke sore, kalau dia dalam konteksnya adalah kerja di kantor, itu udah single tasking. Yang dikerjakan satu, fokusnya satu. Berbeda dengan wanita. Wanita multi tasking. Sambil masak bisa sambil nyapu. Sambil nyapu sambil ngelonin anak. Sambil ngelonin anak sambil bersihin peralatan di rumah dan segala macamnya. Nah, kalau laki-laki sudah mengucapkan 5.000 sampai 7.000 kata, sampai di rumah pulang disambut dengan istri yang mengeluarkan lagi perbendaharaan kata yang lebih banyak. Ya, makanya sering terjadi di luar sana adalah saat sampai di rumah, kepala rumah tangga langsung merasa, aduh mama, bagaimana? Papa udah capek. Tapi sementara sebaliknya, ibu rumah tangga mau terus diceritakan. Nah, puji Tuhan, kita mahasiswa-mahasiswi STT Tiberias itu juga perkataannya seimbang ya, yang laki-laki terutama ya, dengan wanitanya. Setuju? Ada amin?
Ya, amin ya. Ikutin aja ya. Nah, so dengan jumlah kata yang bervariasi ini, pertanyaan cuma satu. Seperti judul tadi. Adakah mendatangkan berkat atau kutuk? That's all. Tadi saya sudah pembukaan, saya bilang apa? Sering nggak kita ngucapin satu tapi nyesel, nyakitin orang. Atau sebaliknya, kita lagi diam, mungkin lagi kondisi galau, sedih, tapi dengan perkataan yang sederhana dari orang, walaupun mungkin orang itu nggak memberi nasihat, tapi kita merasa dikuatkan. Ini orang dunia di luar sana. Nah, kita langsung masuk ya ke slide berikutnya. Apa yang kita perkatakan itu akan kembali kepada kita. Yang kita perkatakan akan kembali kepada kita. Kalau di dalam ilmu neuroteologi itu ada namanya reticular activating system yang akan membangkitkan sinapsis. Oke, nah saat kita mengucapkan perkataan itu kembali ke kita. Bayangkan seperti kalau gambar di depan di kelas kita, di chapel kita ini, kita sedang menghadapi suatu goa yang besar. Dan saat kita berkata, kamu baik, apa yang terjadi? Suara tersebut mantul, bukan mentul, mantul, ya. Mantulnya apa? Gemanya apa? Tadi pas kita bilang, kamu baik, kamu golok, gitu ya. Yang balik apa? Iya juga betul. Ya, kamu cantik. Kamu diberkati. Itu dia, gema dan gaul. Satu keluar bisa masuk 5, bisa masuk 10. Baik itu kondisi siap atau tidak siap. Nah, yang mengerikan adalah pada saat kita mengucapkan yang negatif, kondisi kita lagi reticular activating systemnya lagi bekerjanya lagi sensitif dengan kenangan di masa lalu, langsung cepat tersinggung. Next, teorinya secara ilmiah ada pantulan terlambat atau gema senilai 100 sampai 500 milisecond. 100 sampai 500 milisecond. Jadi setengah detik. Jadi saat kita bilang halo. Banyak duit. Diberkati. Jadi kalau masuk ke dalam dunia teologi, katakanlah misalnya kawan-kawan yang sudah bekerja sebagai tamasya, greeter gitu. Pada saat datang, apa yang kita perkatakan kepada jemaat yang baru datang? Shalom. Terus apakah muka kita? Shalom. Muka kita harus bagaimana? Keep smiling. Shalom. Karena sebelum kita bilang shalom pun, jemaat mau masuk kepada acara ibadah, yang dia lihat apa? Greeternya. Kalau greeternya mukanya, ini juga bahasa, namanya bahasa tubuh, gestur, bukan gestun, ya. Gestun, gesek tunai. Jadi kita betul-betul itu memantul, semuanya memantul. Ya puji Tuhan, kita di gereja Tiberias Indonesia, gereja martir ini yang ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus, ya. Semuanya wajah kemuliaan. Ada amin ya? Nggak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus ya. Oke, kita langsung lanjut ya. Jadi kembali lagi kepada judul. Perkataan kita dari lidah kita ini mendatangkan berkat atau mendatangkan kutuk. Next slide. Maka ada pertanyaan, mengapa kita harus mengendalikan lidah kita? Why? Karena tadi di ayat
Coba saya lihat di ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus mengendalikan lidah kita? Penting. Saya kalau dengar khotbah Pak Denny selalu konsisten, baik di ibadah tengah minggu, ibadah pranikah, kalau saat saya ditugaskan jadi worship leadernya, atau di ibadah hari Minggu, selalu pendeta Denny bilang ada nilai. Jadi sebelum ngomong, pikirin dulu. Jadi nyeselnya di depan, saya nyeselnya di depan, kata pendeta Denny. Nah, kita kupas di sini, ya. Lanjut. Poin pertama, kenapa kita harus mengendalikan lidah kita? Karena kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Lidah kecil, tapi punya kuasa yang besar. Bisa lebih kuat lagi. Lidah kecil, tapi punya kuasa besar. Ada di Yakobus 3 ayat 3 sampai 5. Kita baca ayatnya dulu, ya. Boleh back slide, Pastor Noah. Ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama ayat 3-nya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat apa? Memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Baik, kita kembali ke poin pertama tadi. Lidah kecil tapi punya kuasa yang besar. Seperti kendali pada kuda atau kemudi kapal, lidah dapat mengarahkan hidup kita. Lidah itu kalau kita Google, ya, Google search, berapa senti sih lidah kita itu? Menurut itu ada yang bilang 10 senti sampai 12 senti. Ya. Nah, kalau secara teori public health consultant, saya pelajari cukup lama, lidah 12 cm ini mengendalikan selera makan kita. Apa yang dilihat mata, lidahnya mau, padahal badannya belum tentu mau, atau bahkan lidahnya tidak membutuhkan makanan yang dilihat itu, hanya gara-gara lidah. Sehingga apa yang terjadi? Nutrisi tidak seimbang. Demikian juga di sini. Dengan lidah yang 12 cm ini bisa mengendalikan hidup kita. Contoh, kalau kuda. Siapa yang sudah pernah naik kuda-kuda gitu di puncak atau bawa anaknya? Pernah ya? Andy bawa princess naik kuda. Itu siapa? Edward pernah naik kuda? Belum berani atau belum pernah ya? Oke. Naik kuda itu kita sendiri pernah belum? Nyoba naik kuda kalau misalnya kita pergi ke daerah puncak Bogor itu. Ada kan kuda-kudaan gitu ya? Itu kalau belum biasa naik kuda begitu, padahal ininya udah dikasih kekang kuda gitu ya. Si instrukturnya yang jagain kuda tersebut ngajarin, kalau tarik tali yang kiri, dia akan belok kiri. Tarik yang tali kanan, dia belok ke kanan. Kalau tarik dua-duanya, dia berhenti. Kalau dikebas dua-duanya, ngebut. Segitu nurutnya. Cet. Terus apa yang terjadi kalau misal ditarik kenceng banget begini? Kuda itu akan gitu. Sebegitu kuatnya. Padahal kalau kuda yang liar, dia sangat nyeri sebab sepakan kaki kuda itu yang begini sampai nendang begitu bisa bikin mati orang.
Dum. Kalau lihat boom, kena ke dada, mati orang. Yes. That's why juga kenapa kendaraan-kendaraan yang besar ada istilahnya berapa tenaga kuda, horsepower. Saking begitu kuatnya kuda. Juga pada saat peperangan zaman-zaman dulu belum ada kendaraan, mobil, motor, dan kendaraan yang bermesin. Mereka menggunakan kuda. Sebab apa? Kuda udah jalan berhari-hari tanpa minum, tanpa makan, mereka kuat. Juga zaman waktu Nabi Musa belah Laut Merah, tongkatnya begitu. Di kitab Talmud mengatakan tidak serta-merta saat Nabi Musa mengetokkan tongkatnya ke Laut Merah langsung terbelah. Tetapi yang maju ke depan adalah Nahason, kepala dari bangsa Israel tersebut, tim daripada Nabi Musa, dengan naik kuda. Apa yang terjadi? Di kitab Talmud tersebut, kudanya terus masuk ke pantai, masuk sampai di kakinya lututnya kuda, airnya belum terbelah. Sampai naik ke pahanya kuda, air Laut Merahnya belum terbelah. Sampai di dadanya kuda belum terbelah. Sampai di lehernya kuda, Laut Merahnya belum terbelah. Dan pada saat sampai di matanya kuda itu terus saja diperintah oleh Nahason, adalah itu genealoginya daripada Tuhan Yesus, sampai masuk ke Laut Merah, baru Laut Merah itu terbuka. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya kuda. Tapi kalau sudah dikasih kekang, dia nurut kepada yang naliin kekang kuda tersebut. Beri tepuk tangan buat kemuliaan buat Tuhan Yesus kita ya. Dahsyat ya. Wow, sampai segitu dalamnya. Pasti yes. Ya. Juga kalau kita lihat film-film, baik film yang asli ataupun cerita-cerita seperti siapa itu yang Pirates, The Pirates itu, Johnny Depp. Iya kan? Itu film apa namanya? Pirates of Caribbean, iya, betul ya. The Pirates of Caribbean. Lihat, gitu ya. Kita ambil ceritanya begitu. Kapalnya besar atau kecil? Besar. Bahkan bajak-bajak laut itu pasti nyarinya perahu yang lebih gede lagi dan banyak hartanya. Ada emas mungkin, ada perak, ada segala macam. Perahu tersebut dikendalikan oleh kemudi kapalnya. Kemudi kapalnya sebesar kapalnya atau kecil saja? Kecil. Begitu luar biasa. Jadi that's why kendalinya kecil untuk menggerakkan hal-hal yang besar. Kata-kata kita bisa membangun atau menghancurkan. Yes. Itu sebabnya slide berikutnya. Kata-kata kita itu bagaikan benih yang ditabur. Like a fruit seeds, benih daripada buah-buahan. Ditabur begitu. Jadi perkatakan terus kata-kata yang baik. Dan kata-kata yang baik semuanya berasal dari firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Alkitab audio dipasang sebelum tidur, bangun tidur. Karena di saat sebelum tidur dan saat baru bangun tidur, gelombang otak kita, namanya gelombang alpha waves, sedang terbuka, sedang aktif. Apa itu gelombang alpha wave? Gelombang yang siap menerima segala informasi yang baik. Coba ambil contoh. Tetangga pasang musik, kita nggak taruh Alkitab audio, nggak baca Alkitab,
Tanpa kita sadari kita mandi, kita siap-siap, tetangga pasang lagu dunia. Tanpa kita sadari, kita seharian sampai sore pulang kerja, lagu yang tetangga pasang kita gumamkan. Bukan kita deh, orang di luar. Kalau Pak Didi kan suka gitu. Bukan saya, bukan kita. Anda aja gitu ya. Ya Pak Didi ya. Nah, itu dia. Kita naruh benih ya. Nanti kita lanjutkan di ini. Oke, poin kedua. Saya masuk ke poin kedua. Lidah, bisa baca sama-sama. 3, 2, 1. Lidah bisa menjadi api yang wow. Udah sering kejadian lah. Ya. Kebakaran hutan. Kebakaran rumah. Hanya dari percikan api yang kecil. Maka penjelasannya adalah lidah yang tidak bisa dikendalikan, yaitu bisa menimbulkan apa? Dosa, perpecahan dan kehancuran. Kalau di luar bilangnya apa namanya? Framing. Suka kasih kata-kata yang bukan perkataan yang tentang kebenaran, tapi dia sebutkan tentang kebohongan, tipu muslihat atau makar. Kalau di mata kuliah Islamologi, makar. Khairul makarin. Artinya sebaik-baiknya pembuat tipu muslihat, pembuat dusta. Dan siapa bapak segala dusta? Jadi lidah kita bisa bakar semangat orang. Yes. Semangat yang positif, yes. Puji Tuhan, dari zaman saya masih sekolah, selalu juara dalam memimpin grup apa aja, grup olahraga, grup gerak jalan, grup macam-macam. Saya yang juara dan tim yang dipimpin jadi juara. Karena yang saya tebar adalah semangat. Makanya di luar ada bilang motivator. Tapi sadarkah bahwa kita pun adalah seorang motivator? Bagi siapa? Bagi keluarga dulu deh. Adik, kakak, anak, pasangan. Right? Langsung menyebar lagi. Jadi lidah kita bisa membakar. Tidak ada manusia yang bisa menjinakkan lidahnya tanpa pertolongan Tuhan. Jadi setiap hari lewat doa kita minta apa? Hikmat. Ada bahasa Inggris yang sering saya ngomong, don't speak negatively even it's a joke, because your word has energy. Change the way you speak, you change your life, you change your future. Jangan bicara negatif walau bercanda, karena ucapan kita ada energinya. Nanti di kelas neuroteologi ada lebih dalam lagi ayat Alkitab yang saya kupas tentang energi ya. Dengan mengubah cara kita bicara, apa yang kita bicarakan, kita akan menerima feedbacknya, gemanya. Jadi nggak ada salahnya kita bilang shalom dan tidak dibalas shalom, karena itu akan kembali kepada kita. Shalom itu, shalom artinya apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera bagimu. Nggak dijawab shalom, kembali ke kita. Ada shalom? Ada shalom? Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita ya. Yang ketiga, yang terakhir, lidah harus memuliakan Tuhan, bukan mencela manusia. Ada di Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Tidak seharusnya dari satu mulut keluar berkat dan juga keluar kutuk. Lidah yang dikuasai Roh Kudus akan menghasilkan apa? Perkataan yang membawa apa? Damai dan kasih. Baru saya ngerti pas saya bikin materi khotbah ini. Setelah kemarin oleh Ketua PEMA ditunjuk untuk membawakan renungan firman. Pas saya baca yang poin 3 ini, wow, pantas Tuhan kasih juara ini, juara itu, juara ini, juara itu, juara ini. Apa yang saya minta mencari mendapat, apa yang saya minta diberi. Ketuk pintu-pintu dibukakan. Karena apa? Sebelum
Saya melakukannya, saya mendoakannya dengan perkataan saya dan mengimaninya seperti Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saya tarik apa yang saya doakan itu, saya tarik. Tuhan, saya jadi juara 1 di tempat ini. Saya bisa kalahkan semua sparring partner saya di taekwondo ini. Juara dunia saya kalahin. Dari Korea, taekwondo dari Korea. Dan saya permalukan, maaf. Dia begitu bangganya dia juara dunia, 2 kali juara dunia. Saya belum juara dunia, cuma juara Indonesia. Tapi ditawarin. Saya bilang, saya perkatakan, Tuhan Yesus nyatakan. Di saat di Sumatera Utara saya ngajar pelatihan, ya teman-teman sudah tahu lah. Ada satu anak yang ternyata tidak bisa dengar, tidak bisa ngomong, tapi ikut gerakan. Dan saya bilang kepada tim saya, tolong gendong bawa ke sini. Saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turunkan belas kasihan-Mu, anak ini bisa dengar, bisa bicara. Di sesi 3 bisa keluar suara Horea. Saat saya kunjungan ke Rumah Sakit Tarakan bersama Erik Limantara, saksinya ada di sini duduk. Stroke, tidak bisa bicara. Ama berarti wanita atau pria? Wanita ya. Pastor Erik dulu masuk karena itu ICU sendirian, nggak boleh ada, maksudnya nggak boleh lebih dari 2 lah. Satu keluarganya, anaknya. Ya udah, saya bilang sama Pak Erik, masuk duluan, nyanyiin lagu penyembahan, terus bacain Matius 8. Baru gantian, saya masuk. Pak Eriknya bilang pasiennya udah mulai nangis. Karena apa? Memperkatakan firman Tuhan. Saya masuk, juga saya pandang matanya, saya bilang, Ama sembuh ya. Ama pasti bisa jalan lagi. Ama jadi kesaksian yang indah buat Tuhan Yesus. Setelah saya ucapkan itu, saya tidak baca firman karena firman sudah dibacakan oleh Pak Erik. Saya nyanyi, apa yang saya nyanyikan persis seperti yang tema khotbah ini. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. You sent your words and you heal my disease. You are the Lord my healer. Seketika saya buka mata, air matanya lebih deras lagi keluar dan Ama itu bicara. Kekuatan lidah jadi berkat atau kutuk, itu judulnya. Seberapa kuat iman kita, seberapa besar iman kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Ini slide berikut, next. Saya simpulkan ini adalah perkataan kita itu mengundang apa? Masa depan. Masa depan itu terjadinya kapan? Now, right now. Kok di sekarang, di right now? Yes, because you create your future, start from your mind, keluar lewat your words. Pagi hari saya berkatakan saya juara 1, ntar malam saya juara 1, piala besar medali emas. Terjadi tanpa ragu. Padahal saat itu tangan saya cuma sebelah. Ini daging, kelihatan kulitnya udah nggak ada. Habis kecelakaan motor, jadi bertanding 1 tangan. Next slide. Jadi kita gunakan lidah kita. Ada 3 gambar di sini. Gambar pertama, yang atas. Ini pasti bisa digambar oleh istri saya. Gambar atas adalah
gambar Tuhan Yesus lagi ngapain? Lagi pegang pundak anak perempuan yang lagi ngapain? Biden lagi berdoa. Lalu gambar yang bawah ngapain? Lagi baca Alkitab. Yang gambar ketiga apa? Praise and worship every day. Kita bisa praise and worship dimanapun. Kondisinya baik atau buruk, lakukan. Karena lidah kita harus jadi berkat. Tabur, tabur, tabur. Slide terakhir mungkin ini. Oh enggak, 2 slide terakhir. Apa yang saya perkatakan sejak saya kecil terwakili dengan satu gambar ini. Yaitu gambar saya bersama orang-orang hampir seluruh dunia di berbagai negara. Mereka mengundang saya karena perkataan saya yang menjadi berkat bagi mereka. Nonton di video-video di YouTube, nonton di mana berbagai platform, mereka mengundang saya ke negara mereka. Puji Tuhan. Gambar, nah ini juga yang tadi sudah saya ceritakan ya, gambar. Jadi kesimpulan, saya undang pemusik, saya undang worship leader. Lidah adalah senjata yang harus apa? Dikendalikan. Kita harus berusaha menggunakan perkataan kita untuk membangun, bukan untuk merusak. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa menggunakan lidah kita untuk memberkati, bukan mengutuk. Ayatnya adalah di Amsal 18 ayat 21. Next slide terakhir. Amsal 18 ayat 21. Saya bacakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam bahasa Inggris, Proverbs 18 verse 21 NIV. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Akan memakan buahnya. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita melakukan firman Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita klaim firman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau dan sembuhkan. Ulang dari sorry. Setiap perkataan kita harus jadi berkat. Setiap perkataan yang keluar dari lidah kita harus memberkati banyak orang.
kita memperkatakan, kita pikirkan bagaimana supaya kita berkata-kata secara otomatis. Maka renungkan, baca firman Tuhan setiap hari. Masukkan ke subconscious mind kita. Ulang-ulang ucapkan. Kendalikan lidah. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang bisa mengendalikan lidah kecuali kita sendiri. Jadi berkat, jangan jadi kutuk dengan lidah kita. Kau berfirman